Kalau di dalam OJK sendiri itu tidak membedakan hanya ada bank umum dan BPR, tapi bahwa sifatnya itu yang dibedakan ya. Pertama memang kalau kita bicara bank digital itu adalah transaksinya lebih semua menggunakan digital dan biasanya tidak ada kantor cabang yang banyak ya. Kantor cabang minimal 1 atau 2. Nah, termasuk salah satunya Alo itu adalah 2 cabang saja gitu ya. Nah, sedangkan bank konvensional itu biasanya masih tetap banyak cabang karena dia juga masih menangani yang konvensional gitu ya. Dan cara membuka rekening maupun deposito biasanya kalau di bank konvensional masih menghubungi cabang, tapi ini sudah benar-benar semuanya lewat digital gitu ya. Nah yang kedua adalah memang di dalam pinjaman itu ada pay later namanya, tapi kalau bank konvensional kan ada pinjaman secara biasa gitu. Nah jadi biasanya pemilik itu memilih apakah bank konvensionalnya jadi digital ataukah tetap konvensional ya. Nah salah satu Alo ini adalah memilih adalah bank konvensionalnya ada, bank digitalnya ada gitu. Karena nanti bank digital ini lebih banyak menangani yang retail gitu, retail dan individu gitu. Sedangkan bank konvensional itu nanti akan lebih banyak menangani corporate dan komersial dari sisi usaha gitu. Nah, dan biasanya jumlah yang bank digital ini masih kecil-kecil, jumlah baik depositonya ataupun apa namanya belanjanya gitu. Nah yang besar-besar biasanya kan masih cenderung belum berani nih. Nah itu masih di sana ya. Nah kemudian bank digital ini juga mengakomodasi jumlah milenial yang sekarang akan mendekati jumlahnya sampai 60% di Indonesia gitu. Nah kemungkinan saja mungkin 10-15 tahun lagi apabila memang sudah milenial semua bisa saja nanti semuanya jadi bank digital saja gitu. Tapi saat ini masih menjembatani sebagian besar orang yang pegang uang besar itu adalah kaum baby boomers yang biasanya gaptek gitu. Nah kalau kita lihat juga tadi dengan keterangan Pak Hairul Tanjung bahwa kalau Alo Bank ini hanya akan ada 2 kantor cabang gitu ya Bu, di Menara Bank Mega dan juga Menara Indofood begitu, itu tetap juga bisa melayani masyarakat begitu ya. Tapi kalau kita melihat dengan perkembangan bank digital di Indonesia utamanya mungkin di Indonesia dan juga global ya, ini semakin masif juga kalau kita lihat. Apakah memang tren bank digital ini mendorong efisiensi dari bisnis bank sendiri? Oke, itu sangat tergantung menurut saya. Karena kalau mereka itu bank digital tidak punya ekosistem, memang nanti ke depannya masih agak sulit. Karena banyaknya nanti adalah transaksi. Nah, kalau transaksinya tidak banyak, akhirnya mereka tidak akan mendapat keuntungan gitu. Jadi ekosistem itu sangat menentukan keberhasilan bank digital ke depan itu mendapat profit ya. Kalau sekarang kan kita masih lihat banyak orang masih bakar-bakar uang ibaratnya gitu kan. Nah, bakar uang itu adalah lebih banyak mendapatkan database kan. Tapi kalau database itu nanti kemudian tidak bisa bermanfaat untuk melakukan transaksi atau pay later yang biasanya kita harapkan dari pay later itu keuntungan besar. Nah itu akan juga akhirnya bank itu harus merger atau harus mereka bergabung dengan yang lain gitu. Jadi memang tidak bisa menentukan bank digital itu saat ini. Kita baru lihat hasilnya tuh 2-3 tahun lagi. Tadi juga Pak Cete mengatakan kan tidak bisa lihat hari ini, tapi 2 atau 3 tahun lagi tuh baru menentukan keberhasilan bank digital itu sustain atau tidak. Gitu. Oke, 2-3 tahun lagi baru kita bisa melihat bagaimana bank digital itu sustain. Tapi kalau di kondisi seperti saat ini dengan banyaknya tentunya era digitalisasi juga semakin didorong, semua industri juga masuk ke dalam era digitalisasi. Apakah memang ini saat yang tepat bagi perbankan utamanya ya, perbankan ini membuka atau membuat sebuah bank digital dalam sebuah ekosistem? Tidak selalu harus ya, karena ada juga yang mengatakan bahwa saya mau produknya saja yang digital, tapi banknya tetap bank konvensional gitu. Jadi hybrid namanya gitu. Nah, ada yang menetapkan bank hybrid. Nah, sedangkan kalau yang full digital itu kecenderungan memang mereka tidak bisa melihat hari ini gitu. Yang saya katakan tadi baru 2-3 tahun gitu ya. Makanya sekarang yang dilakukan oleh bank digital kebanyakan itu masih hybrid sebenarnya. Misalnya mereka juga masih kredit kepada corporate ya untuk mendapat income. Karena ketika baru mulai seperti sekarang itu nggak bisa mendapatkan income langsung dari kredit gitu. Lebih banyak pada transaksi yang biasanya gratis kan gitu ya. Nah jadi memang bank digital saat ini pun masih hybrid. Nah oleh karena itu mungkin juga sebagai regulator OJK tidak bisa langsung menuntut bank itu 100% langsung digital. Jadi ada proses transisi yang harus dipahami supaya bank itu tetap dapat untung gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas lagi, secara global misalnya Bu, bank digital mungkin yang bisa menjadi patokan atau mungkin kiblat bagi bank-bank digital di Indonesia yang sudah sukses secara global, apa saja Bu kalau Anda lihat? WeChat ya di Cina ya, kemudian Amazon itu juga sukses ya, walaupun kemarin sempat harga sahamnya turun gitu ya, karena memang demand dunia sedang mengalami penurunan gitu. Nah yang kedua memang saya lihat yang berhasil itu yang selalu mengembangkan
produk-produk gitu ya, dan kerjasama gitu. Makanya tadi kalau kita dengar juga Alobank bagaimana kerjasama itu dilakukan. Betul. Karena tidak mungkin kita melakukannya sendiri. Jadi kerjasama yang makin banyak itu biasanya yang makin menguntungkan buat customer, sehingga customer itu akan bisa loyal. Jadi memang loyalitas dari customer inilah yang menjadi nanti bukti bank digital itu bisa survive atau tidak gitu. Jadi sama kayak WeChat itu karena mereka customernya besar basisnya gitu ya. Nah di Indonesia kalau kita lihat sebenarnya basisnya cukup besar karena 70% adalah milenial gitu. Jadi kita lihat memang hampir semua berhasil tetapi tidak banyak gitu. Jadi setiap negara itu keberhasilannya tidak semuanya gitu, beberapa. Nah itu karena tadi, karena melihat bagaimana kerjasama, bagaimana inovasi produk dan juga pelayanan terhadap customer. Karena pelayanan terhadap customer ini akan menjadi kata kunci dalam bank digital. Kerjasama dan juga pelayanan produk yang saya garis bawahi berarti membangun ekosistem untuk bank digital menjadi sebuah jembatan dan juga gerbang untuk bank digital tersebut sustain dan juga berhasil, Bu. Betul sekali. Jadi ekosistem itu bisa dibangun dengan di dalam sendiri, tapi ekosistem juga harus dibangun dengan di luar ya. Makanya kalau kita lihat beberapa bank kerjasamanya misalnya kayak Alobank dengan Bukalapak ya, kemudian bank lain juga dengan Gojek misalnya gitu. Karena mereka ingin membangun ekosistem tidak hanya dengan internal, tapi juga eksternal gitu. Oke, berarti memang semakin besarnya atau luasnya juga cakupan ekosistem dari sebuah bank digital itu juga menjadi penentu bagaimana kesuksesan dan juga sustainnya dari sebuah perbankan digital. Tapi kalau kita melihat lagi terkait dengan pelayanan dan juga akses dari bank digital dengan tentunya semakin banyaknya generasi milenial juga ke depannya. Berarti untuk orang-orang yang selama ini bankable begitu ya atau tidak tersentuh juga oleh perbankan akan lebih mudah atau masuk ke mengakses perbankan. Itu betul sekali, karena begini, dengan adanya ekosistem itu maka kita mempunyai credit rating di luar dari SLIC yang dimiliki oleh OJK. Nah credit rating itulah yang akan bisa menentukan bagaimana orang yang tadinya tidak bankable itu bisa diberikan kredit karena melihat perilaku atau transaksi sehari-harinya, baik itu dari sisi penjual maupun dari sisi customer sebagai pembeli gitu. Jadi akan dilihat karakteristik berapa pengeluaran mereka, berapa mereka belanja, sehingga bisa diketahui kira-kira pinjaman tuh bisa diberikan berapa gitu. Nah itu yang dikatakan salah satunya pay later ya kan, ditawarkan. Kemudian loan, personal loan juga ada di sana, dan juga nanti pinjaman terhadap UKM-UKM karena banyak juga UKM yang ada di dalam ekosistem, yaitu di dalam e-commerce gitu. Oke, berarti semakin memudahkan juga masyarakat untuk mengakses layanan perbankan. Terkait dengan misalnya contoh pay later, Bu ya. Ini mungkin berarti perbankan digital juga amat sangat berhati-hati tentunya ya dalam mengeluarkan atau menyalurkan pay letternya, Bu ya. Betul. Jadi memang di Indonesia ini sayangnya database kita itu hanya didasarkan pada milik sendiri gitu. Karena kayak KTP ya, kemudian nomor handphone itu kan di sini belum terdeteksi dengan baik gitu. Memang kita punya kelemahan di situ. Makanya kalau bunganya agak mahal itu karena ada resiko yang harus di cover oleh pay later gitu ya. Karena kita memberikan tanpa jaminan kan gitu. Nah, itu yang kelemahan di Indonesia gitu dibandingkan negara lain yang kalau data personal itu sudah sangat jelas, sehingga dari sisi perilaku dan database itu. Nah, memang di sini mungkin ke depan pemerintah perlu membantu para orang yang bermain di digital untuk memberikan data-data yang valid terhadap masyarakat, terutama adalah KTP dan nomor handphone serta penggunaan listrik. Nah, itu akan kelihatan sekali gitu. Oke, terkait dengan supporting dari pemerintah, Bu, Anda melihat apa saja sih sebenarnya yang harus disupport oleh pemerintah untuk pengembangan bank digital ini ke depan? Tentu saja di sini stakeholder daripada digital itu cukup besar. Kalau tadinya sektor keuangan itu cukup BI dan OJK serta LPS, sekarang itu ada Menkominfo karena itu ada kaitannya dengan cyber security. Benar. Kemudian yang kedua juga ada hubungannya dengan provider. Karena provider handphone itu kan sekarang dijadikan banyak penipuan justru bukan di bank ya kan, tapi di handphone. Nah itu sekarang belum dimasukkan di dalam situ. Maka pemerintah perlu meregulasi dengan baik provider dari handphone sama juga Menkominfo itu dari cyber security-nya. Karena kalau tidak nanti kesulitan bagi digitalisasi terutama adalah bank itu adalah di sana. Gitu. Oke, nah terkait juga kalau kita lihat belakangan ini banyak sekali ya bisa saya katakan juga e-commerce atau mungkin perusahaan-perusahaan multi-finance pembiayaan yang melakukan akuisisi terhadap bank-bank mini yang akan digerakkan menuju bank digital. Apakah memang ini sebagai salah satu cara untuk membangun sebuah ekosistem utamanya mungkin untuk menyalurkan pembiayaan ya Bu kalau kita ketahui?
Jadi begini, problema utama dari lembaga keuangan yang non-bank itu tidak boleh mengumpulkan dana masyarakat. Sehingga ketika seperti multifinance, dia harus pinjam lagi ke bank kan. Betul. Sehingga bunganya sangat mahal. Nah, cenderung kalau mereka memiliki dana, mereka juga membeli bank supaya mereka punya sumber dana gitu. Nah, jadi memang saling terkait. Betul. Bank itu mengakuisisi yang non-bank supaya bisa menyalurkan lebih banyak, sedangkan yang multifinance pengen punya bank supaya mereka bisa dapat dana yang lebih murah gitu. Jadi ini akan terjadi proses seperti itu. Tapi pada akhirnya ke depannya itu sama juga, yang menentukan adalah sejauh mana mereka bisa memperoleh profit yang sustain ya dengan adanya ekosistem itu. Nah, ekosistem itu mudah dibicarakan tapi tidak mudah diimplementasikan. Nah, Kenapa? apa kesulitannya, Bu? Kesulitannya adalah begini. Kan kalau yang namanya ekosistem itu kan setiap perusahaan itu harus bergabung. Betul. Itu biasanya adalah sharing cost dan sharing revenue ya kan. Betul. Nah, kadang-kadang di antara anak perusahaan itu maunya sharing revenue, sharing cost, tapi kalau sharing cost nggak mau, maunya sharing revenue aja gitu. Nah, jadi harus ada dirigennya. Nah, kalau ada dirigennya, dia yang mengatur kan, Anda beban costnya berapa, yang Anda itu revenue-nya berapa gitu. Sehingga dengan adanya kolaborasi ini, itu baru ekosistem jalan gitu. Nah, ini memang ekosistem itu saya rasa juga nanti ke depan akan membuktikan sejauh mana dirigen di dalam ekosistem itu menentukan bisa sustain atau tidak dalam ekosistem. Gitu. Iya.